Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani Lingga dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, semester 3, kelas 10. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskannya tentang diabetes mellitus. Nah, tentunya kita semua sudah tahu apa itu diabetes mellitus. Nah, di sini saya akan menjelaskannya dengan 5W tambah 1H. Latar belakang diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit yang prevalensinya terus mengalami peningkatan di dunia, baik pada negara maju ataupun negara berkembang, sehingga dikatakan bahwa diabetes mellitus sudah menjadi masalah kesehatan global di masyarakat. Atau SWIRACO 2012, jumlah penderita diabetes telah meningkat dari 108 juta pada tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 2014. Prevalensi diabetes meningkat lebih cepat di negara berpenghasilan menengah dan rendah. Pada tahun 2015 diperkirakan 1,6 juta kematian secara langsung disebabkan oleh diabetes. Hampir setengah dari semua kematian akibat glukosa darah tinggi terjadi sebelum usia 70 tahun. Jumlah klien dengan diabetes mellitus di dunia mencapai 347 juta orang dan lebih dari 80% kematian akibat diabetes mellitus terjadi pada negara miskin dan berkembang. Pada tahun 2020 nanti diperkirakan akan ada sejumlah 178 juta penduduk di Indonesia berusia di atas 20 tahun dengan asumsi prevalensi diabetes sebesar 4,6%, akan didapatkan 8,2 juta klien yang menderita diabetes. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh gagalnya organ pankreas memproduksi jumlah hormon insulin secara memadai sehingga menyebabkan peningkatan kadar glukosa dalam darah. Diabetes merupakan salah satu penyakit tidak menular dan merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Gejala pada diabetes: sering merasa haus, pandangan kabur, berkurangnya massa otot, berat badan turun tanpa sebab yang jelas, luka yang sulit sembuh, dan sering mengalami infeksi seperti pada kulit vagina atau saluran kemih. Siapa saja yang berisiko diabetes mellitus? Terdapat 2 faktor. Faktor risiko yang dapat dikendalikan seperti umur, jenis kelamin, dan keluarga. Faktor risiko yang tidak dapat dikendalikan: kegemukan, tekanan darah, dan kadar kolesterol glukosa. Mengapa diabetes bisa terjadi? Penyebab diabetes. Diabetes disebabkan karena adanya gangguan dalam tubuh sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel sehingga glukosa menumpuk dalam darah. Kapan waktu terbaik untuk menguji gula darah? Diabetes 1 sebanyak 4-10 kali dalam sehari. Waktu terbaik melakukan tes gula darah adalah sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah ngemil, sebelum dan sesudah berolahraga, sebelum tidur, dan kadang-kadang di malam hari. Dari mana kita tahu bahwa seseorang itu terkena diabetes? Seseorang yang terkena diabetes umumnya merasakan gejala seperti sering terbangun di tengah malam untuk buang air kecil, sering lapar, sering haus, pandangan mata kabur, dan beberapa gejala yang terkait dengannya, tetapi tidak eksklusif untuk diabetes. Ini tentunya lebih benar bagi mereka yang berada di jalan menuju diabetes. Bagaimana cara penanganan atau pencegahan diabetes? Pada diabetes tipe 1, menjalani pengobatan intensif jika terdapat anggota keluarga yang mengidap diabetes tipe 1, menjalani tes DNA untuk mengetahui adanya gen pembawa atau penyakit diabetes. Pada diabetes tipe 2, atau mengurangi asupan gula, menghindari atau mengurangi karbohidrat, olahraga teratur, menjaga berat badan, kurangi konsumsi makanan instan, menghindari atau berhenti merokok, mengurangi atau duduk ketika menonton televisi. Selanjutnya, fakta atau mitos. Orang dengan diabetes harus melakukan diet khusus, itu mitos. Faktanya, diet makanan sehat bermanfaat bagi siapapun, termasuk dengan orang diabetes. Pola makanan sehat harus mengandung biji-bijian, sayuran, dan buah.
menghindari lemak trans dan membatasi lemak larut dan karbohidrat olahan terutama gula. Penyandang diabetes tidak dapat menyumbangkan darah. Itu mitos. Faktanya, penyandang diabetes tetap dapat menyumbangkan darah atau donor darah selama kadar gula darahnya terkendali. Perempuan penyandang diabetes sebaiknya tidak hamil. Itu mitos. Faktanya, dengan kontrol atau pengendalian gula darah yang baik, perempuan penyandang diabetes tetap dapat mengandung dan melahirkan bayi yang sehat. Baiklah, sekian video pembelajaran saya tentang diabetes mellitus. Apabila ada kesalahan dalam menjelaskan dalam video, saya mohon maaf. Kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.